Berikut 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Yang pertama, kasus penyerobotan lahan di Riau. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1998 sampai 2008. Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau. Apabila terbukti di pengadilan, kasus korupsi yang melibatkan Surya Darmadi akan menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Yang kedua, kasus PT TPPI. Kasus korupsi yang menyeret PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama menempati peringkat kedua dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,8 triliun rupiah. Dalam kasus ini, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono telah divonis 12 tahun penjara. Sayangnya, mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wedratno yang divonis 16 tahun penjara kini masih berstatus buron. Yang ketiga, kasus korupsi PT Absabri. Dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri Persero, negara harus merugi 22,7 triliun rupiah. Diketahui, jajaran manajemen PT Asabri melakukan pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana bersama dengan pihak swasta. Sebanyak 7 orang telah divonis bersalah dalam kasus ini. Mereka adalah Adam Rahmat Damiri, Sony Wijaja, dan Bahtiar Effendi. Kemudian Hari Setianto, Direktur Asabri 2013-2014 dan 2015-2019, Heru Hidayat, dan Direktur PT Maxima Integra. Lalu yang keempat ada kasus korupsi PT Jiwasraya. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun rupiah. Yang kelima, kasus Bank Senturi. Kasus korupsi yang memiliki nilai fantastis berikutnya adalah kasus Bank Senturi. Pasalnya, negara mengalami kerugian sebesar 7 triliun rupiah. Nilai tersebut berdasarkan laporan hasil perhitungan LHP kerugian negara atas kasus tersebut. Pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek ke Bank Senturi telah menyebabkan kerugian negara sekitar 689.394 miliar. Kemudian untuk penetapan sebagai bank berdampak sistematik telah merugikan negara sebesar 6.742 triliun. Nomor 6. Kasus korupsi Pelindo II. Pada 2020, BPK telah mengeluarkan laporan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Dalam laporan tersebut, diketahui 4 proyek di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara mencapai 6 triliun rupiah. 4 proyek tersebut di luar proyek pengadaan mobile crane dan quay crane kontainer yang dugaan korupsinya ditangani oleh Bareskrim Polri dan KPK. Kasus ini menyeret nama mantan dirut PT Pelindo, Erjelino, yang telah ditetapkan tersangka sejak 2015 lalu. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari Cina dalam pengadaan 3 unit QCC. Nomor 7. Kasus korupsi Bupati Kota Waringin Timur. Kasus korupsi yang nilainya cukup fantastis selanjutnya, yakni kasus korupsi yang menyeret Bupati Kota Waringin Timur, Sufian Hadi. Nilai kerugian negara akibat kasus tersebut hingga 5,8 triliun rupiah dan 711.000 dolar Amerika. Berstatus tersangka, Sufian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan.
Ketiganya adalah PT Fajar Mentaya Abadi, lalu ada PT Billy Indonesia, dan PT Aries Iron Mining. Masing-masing perizinan itu diberikan pada tahun 2010 hingga tahun 2012. Nomor 8, kasus SKL BLBI. Kasus Surat Keterangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI ini terjadi pada tahun 2004 silam, saat Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL terhadap Syamsul Nur Salim selaku pemegang saham pengendali BDNI yang memiliki kewajiban kepada BPPN. SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan audit yang dilakukan BPK, nilai kerugian keuangan negara mencapai 4,58 triliun rupiah. Lalu nomor 9 ada kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi KTP elektronik menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilainya yang fantastis dan penuh dengan drama. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah. Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR RI, Setia Novanto, Irman Gusman, dan Andi Narogong. Nomor 10, kasus korupsi proyek Hambalang. Hasil audit BPK menyebutkan bahwa kasus korupsi proyek Hambalang ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 706 miliar rupiah. Akibat korupsi tersebut, mega proyek Wisma Atlet Hambalang mangkrak pada tahun 2012. Beberapa nama yang ikut terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, lalu mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, mantan Menpora Andi Manlarangeng, dan Angelina Sondag.